Yan, Tadi bunyi apa? tangan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tadi ngeliat nggak itu? Iya. Api keluar. Nggak kena? Enggak. Rambut? Enggak. Aman. Sudah berakhir. Tapi begitu itu keluar, ini tenaganya langsung hilang gitu. Iya, langsung hilang. Sudah kembali ke alamnya. Saya berharap mudah-mudahan Mbak Lintang nggak main gini-ginian lagi ya. Sekali bermain, tidak akan pernah bisa kembali ke alam manusia. Iya, jadi tersesat di sana ya. Sekali terbuka pintu gaib, akan masuk ke dalamnya seperti labirin. Ini perlu kita bongkar nggak Jimat? Ada isinya apa dalamnya? Boleh. Mbak Lintangnya udah nggak apa-apa. Kasian sih. Yan, jangan deket-deket dulu, Yan. Udah pergi kan, Roy? Udah pergi, Udah pergi. udah nggak ada Ahil. Dia capeknya doang. Iya. Nih, minum dulu. Kasian loh dia, badannya sampai dipakai. Udah nggak ada, udah pergi. Itu apa ya? Daun pisang. Hah? Daun pisang. Rambut. Kebakar. Rambut yang kebakar. Ya. Ini rambut. Nenek-nenek ya? Nggak kelihatan sih. Rambutnya udah angus. Yang jelas gumpal gitu. Kebakar. Iya. Udah kayak rambut kebakar. Terus ini daun pisang. Kita akan kembali ke set. Biarkan ini berlalu dan biarkan ini. Kita akan kembali ke... Ayo Mbak Lintang, saya bantu berdiri ya. Lilin bawa. Gak usah lah. Gak usah, Yan. Yuk. Tahan ya, Mbak Lintang jalannya sempoyongan gini lemes banget ya. Duduk ya, lemes. Butuh apa? Mau minum lagi atau mau dibuka dulu diturunin biar bisa ini nafasnya ini ya Nggak mau diturunin katanya, dulu ya. Bay. Nggak mau, dia nggak mau ini. Dia pasti capek lah, Bay. Badannya digunakan sama makhluk lain. Sudah. Oke. Sekarang udah mendingan rasa badannya. Beda dibanding tadi. Iya. Roy, sekarang dia gimana? Dia udah baik kok, dia cuma capek dan shock terapi gitu. Tapi pengaruh nenek-nenek dan sosok gaib lainnya. Hilang. Entah kemana. Dan tadi ikatannya itu sejimat itu ya. Iya. Rambutnya yang ada di situ Iya. yang kebakar tadi di dalam situ. Iya. Saya ingin pesen dong, kamu kan saya pengen nanya ya. Mbak Lintang ke kamar mandi, terus ke tempat-tempat lain khususnya kamar mandi, berasa sering diapain sih? Dia kadang suka ngintip dan ngikut di dalam juga. Dalam kamar mandi. Saya kencing, dia ngintip. Saya mandi juga kadang dia ngikut. Suka. Kamu ngeliat ada yang ngikutin dia Bang? Iya. Dan kemudian satu hal lagi, Mbak Lintang tadi menyebutkan bahwa kasur ya, tiba-tiba becek atau lantainya tiba-tiba becek sendiri. Oh ya, saya ada pesen, kamu ganti spray itu dengan yang baru deh. Dibuang semua- aja kali Spray ya. sekarang nggak boleh dipakai lagi. Donation kasih orang aja bisa, dan guling dan bantalnya ganti yang baru. Jadi nuansa kamarnya agak beda aja. Spray baru, guling baru, dan bantal baru. Kenapa? Karena kita udah menghilangkan aroma yang Kalau nggak dibakar aja lah, jangan dikasihin orang juga iya kali sih ya. Takutnya orangnya terhantu Iya, ya. Takutnya mendingan masih ada yang nempel. iya, mendingan dibakar aja, buang aja lah.
hitung-hitung buang sial. Iya. Ya kan kalau orang bilang hitung-hitung buang sial habis buang. Biar kayak berubah energinya dari negatif ke positif gitu ya. Oke, Mbak Lintang bisa dimengerti. Bisa. Dan sekarang mudah-mudahan jauh lebih baik ya, Mbak Lintang. Apapun yang terjadi, namanya hidup pasti ada cobaan. Tapi jangan pernah ambil keputusan menggunakan hal-hal mistis yang akhirnya malah menimbulkan penyesalan. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Anda boleh meninggalkan studio dan boleh dibawa minumnya. Kami harap yang terbaik buat Mbak Lintang. Terima kasih ya. Selamat malam. Makasih Terima ya. kasih sama-sama. Hati-hati. Kuat jalan ke belakang. Rasa sakit akan berakhir. Mungkin bukan sekarang, tetapi sesegera mungkin agar hidup lebih baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketagihan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Denny. Selamat malam Mas Denny. Malam, Pak. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Begini, Pak. Dulu waktu saya sekolah SMA, kami sering melakukan tawuran. Nah, jadi setiap melakukan tawuran, saya itu merasa nggak pede gitu, malu gitu, karena saya tuh nggak punya apa-apa gitu. Sementara teman saya tuh punya kelebihan tersendiri. Jadi singkat cerita, teman saya ini menawarkan saya ke seorang paranormal, dukun sakti, yang punya ilmu kebal. Jadi saya datang ke dukun itu, dan saya dijampi-jampi sama dukun itu. Dalam setengah keadaan tidak sadar, badan saya tuh dipasangkan sesuatu, kan gitu. Setelah itu, saya tersentak, saya sadar, dan saya langsung dibacok pakai golok itu. Saya tidak apa-apa. Besoknya kami melakukan tawuran lagi, dan saya tuh orang paling depan. Karena saya merasa saya punya ilmu kebal, saya tahan bacok, saya tahan tembak, tahan pelor. Saya jadi orang paling depan dan saya yang menghabiskan mereka semua. Dan itu benar Anda kebal? Benar. Sampai sekarang. Tidak. Kenapa? Setelah saya melakukan tawuran, saya pernah lagi mabuk-mabukan. Setelah saya mabuk-mabukan, saya pulang ke rumah untuk membeli karena uang saya kurang kan. Jadi setelah uang saya kurang, saya menemui ayah saya. Ayah saya pada saat itu lagi nonton TV. Alah, ini TV kok gambarnya gini semua sih, nggak ada yang bagus. Kenapa sih nih? Pak, begini dong Pak. Buat apa? Biasalah Pak, anak muda. Alah, kamu itu ya, paling juga buat mabok-mabokan duitnya. Tiap hari pikiran kamu cuma duit, duit, duit terus. Emang kamu kira nggak nyari duit itu gampang apa? Ngalah Bapak ini. Pelit sih Pak. Ayo Pak, bagi duit Pak. Apaan? Pak, lo apa bilang nggak ada, nggak ada. Apa-apaan kamu Denny? Bagi duit, ayo. Denny, aduh. Kurang ajar. Denny. Bapak! Denny, cukup! Kamu kurang ajar ya! Lihat Bapak mau jatuh. Iya, nggak apa-apa Bu. Si Denny itu kurang ajar banget ya. Bapak duduk ya Pak ya. Setelah saya diusir dari rumah, saya tidak sekolah lagi. Dan pekerjaan saya setiap hari memalak-malaki anak sekolah, memalaki tukang parkir. Karena saya punya ilmu kebal. Jadi, tujuan saya datang ke Jakarta, saya ingin di Terawang, saya
ingin tahu ilmu saya itu masih ada apa tidak. Pernah diuji lagi nggak? Maksudnya ada kejadian di mana Anda berhadapan dengan senjata tajam atau apa gitu? Setelah saya di sini hampir 4 tahun, saya tidak pernah melakukan seperti dulu lagi, seperti yang di kampung saya. Oke, tapi pernah datang ke dukun itu lagi untuk apa? Di charge ulang lah istilahnya. Tidak pernah saya datang ke sana. Aslinya dari mana? Asli saya dari Medan. Baik, oke. Kami akan ajak Mas Denny Ya. untuk nanya ke sahabat kami sebenarnya masih ada atau enggak, dan mudah-mudahan kalau ada inginnya Iya. apa dihilangkan. Kalau ada saya pingin hilang, saya pingin bertobat. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai malam hari ini ya. Kami akan ajakkan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny, tinggal di rumah dengan nomor 36. Lahir tanggal 18 Juni 1991. Sosok yang bersemangat dan kuat. Hal ini yang membuat Denny ingin sekali membuat orang lain seperti takut kepadanya. Saya melihat sudah banyak korban yang ia celakai karena kekuatannya. Saya merasakan adanya ilmu yang membuat dirinya semakin kuat dan ingin menyingkirkan orang lain. Saya melihat sosok pria berwajah buaya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Denny, dengan tanggal lahir 18 bulan 6 1991 dan nomor rumah 36. Denny karena sering tawuran ke dukun, diajak temennya untuk punya ilmu kebal. Dan ternyata benar, setiap tawuran tidak pernah cedera, berhadapan dengan senjata tajam ataupun senjata api. Tidak Ya. pernah. Tapi waktu itu pernah mabuk-mabukan, akhirnya diusir dari rumah ya. Ayahnya sampai dilempar keluar. Dan sejak saat itu hidup di jalanan, palak-palak anak-anak sekolah. Dan 4 tahun belakangan ke Jakarta, nggak pernah lagi melakukan ritual dan nggak pernah lagi menggunakan ilmu kebalnya itu. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk melihat sebenarnya masih ada atau enggak ilmu kebal itu. Dan kalaupun masih ada ingin dilepas, ingin tobat. Dan saya ingin tahu bagaimana orang tua saya saat ini yang berada di Medan. Saya rindu sama dia. Oke, baik. Pertama-tama saya harus jujur bahwa saya takut dengan Denny. Don't judge the book by the cover, anyway. Tapi memang nggak bisa bohong, 5 detik pertama impression itu penting. Tapi yang saya dapat, saya punya firasat buruk. Apa yang kamu rasain begitu melihat Denny? Denny orang baik, dia punya ilmu kebal. Saya rasa mungkin sampai pada hari ini masih punya ilmu kebal. Ya kan, kalau lihat dia takut gak? To be honest. Iya sih. It's like kita nggak judging person ya. We are not judgmental. Tapi ya kesan yang didapat adalah memang seseorang yang jahat. Ya, karena mungkin nggak tahu pengaruh ilmunya atau ada Ya, sosok-sosok aura dari yang lain. dia bawa gitu Aura kan. yang saya bawa yang nempel. Tapi ilmu kebalnya masih ada ya, Roy? Masih ada. Dan saya ingin menjawab beberapa pertanyaan papa mamanya, keadaannya masih baik-baik saja di sana. Tapi jiwa ingin tawuran, jiwa mabuk-mabukan, jiwa perempuan, nyukai bayi perempuan, dayang-dayang, itu lekat dengan diri Anda loh, Denny. Saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Alkohol, drugs. It's not drugs lah anyway. Bukan. Jadi ibaratnya hal-hal yang bersifat negatif itu masih, terutama wanita lah. Maksudnya dikelilingi oleh banyak wanita. Pertanyaan saya satu, pekerjaan apa yang dijalani sehingga banyak wanita nempel ke Mas Denny? Saya tidak pernah memikat wanita itu buat menempel sama saya. Saya berjalan dengan sesuai pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah sebagai karyawan di toko. Karyawan di toko. Ya, Dia nggak pengen nempel-nempel, tapi perempuan yang dekat gitu perempuan maksudnya. yang nempel. Oh, perempuan Saya yang tidak pernah nempel. maksa mereka untuk menempel sama saya. Nah itu dia,
That's my question. Itu kamu juga pasang susuk di dalam diri kamu, kan? Ada susuknya juga ya? Bohong loh. Hah? Tidak pernah saya pasang tusuk. Roy bisa melihat dan merasakan itu. Apa mungkin nggak sadar waktu di dukun dan kondisi nggak sadar ada yang ditanam kan? tadi dia Barengan bilang? sama gedamnya mungkin, barengan sama apa yang anti bacok itu. Iya, Ilmu anti kebal. kebalnya. Bener. Nggak. Sehingga saya tidak pernah saya dipasang ilmu susuk. Yang jelas saya cuma dipasang Pasang kebal. ilmu kebal di dalam. Pada saat itu saya keadaan Tidak kurang sadar. Tapi dideketin ceweknya mulai baru atau dari dulu, dari SMA? Apa sejak jadi karyawan? Ya, dari dulu. Oh, dari juga. Bisa jadi barengan nih, tanpa dia tahu bisa jadi. Setelah ke dukun atau dari sebelum ke dukun? Setelah ke dukun. Bisa jadi. Kamu ngeliat ada susuk yang ditanam ya makanya? Berarti Walaupun- barengan sama itunya kali. Iya, walaupun terlihat seram tapi ada jiwa pemikatnya juga loh, maksudnya ingin ngobrol lebih lama, ingin bercerita tentang kehidupan lebih lama seperti itu. Tapi saya melihat Denny banyak makhluk halusnya juga yang bisa menguasai pikirannya dia untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi tuh dia dikuasain dengan energi dan dia tidak bisa bedain this is good or not gitu loh. Dan Saya sering mimpi yang buruk-buruk. Saya sering didatangi makhluk tinggi besar, rambutnya panjang, bahkan lebih panjang dari saya. Dia bertaring. Saya sering. sosok perempuan? Bukan? Sosok laki-laki. Semenjak 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah berhubungan sama dukun itu lagi. Selama 4 tahun pula saya sering dimimpi makhluk-makhluk yang seram Sejak pindah ke Jakarta ya? sejak pindah Jakarta. Baiklah. Itu mimpi itu